Industrialisasi adalah sistem produksi yang muncul dari pengembangan yang mantap, penelitian dan penggunaan pengetahuan ilmiah. Menurut Will mengemukakan 3 definisi untuk memahami industrialisasi, antara lain residual. Industri berarti semua hal yang bukan pertanian. Sektoral, industri adalah energi, pertambangan dan usaha manufaktur. Bersifat mikro dan makro, yaitu sebagai proses produksi dan yang lebih luas lagi sebagai proses sosial industrialisasi. Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak dan dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki 2 prioritas, yaitu yang pertama mengatasi defisit anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN, mengatasi stabilitas ekonomi makro. Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari pajak, penerimaan di luar pajak, dan penerimaan lainnya yang bersifat hibah. Pengeluaran pemerintah pada dasarnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN mempunyai 2 sisi, yaitu mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai 2 prioritas, yaitu prioritas yang pertama adalah mengatasi APBN dan prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro. Pada triwulan 4 tahun 2019. Yang pertama itu ada neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 4 tahun 2019 tercatat surplus. Mengapa demikian? Karena neraca perdagangan Indonesia pada triwulan 4 tahun 2019 mencatat surplus sebesar 4,3 miliar US dollar. Hal ini membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 46 juta US dollar. Surplus neraca perdagangan Indonesia tersebut terutama ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit transaksi berjalan yang tetap terkendali. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Desember tahun 2019 mencapai 129,2 miliar US dollar, meningkat dari 124,3 miliar US dollar pada akhir September tahun 2019. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Globalisasi ekonomi adalah suatu proses di dalam kegiatan ekonomi serta perdagangan yang mana negara di seluruh dunia akan menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terhubung dengan tanpa adanya rintangan batas teritorial negara. Hal ini disebabkan oleh 1. Perkembangan politik dunia, 2. Peningkatan praktek perdagangan bebas, 3. Perkembangan perusahaan multinasional, 4. Perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri. Peluang dan tantangan globalisasi ekonomi bagi Indonesia. Peluang. Yang pertama, makin mudahnya barang dan jasa produksi Indonesia untuk masuk pasar luar negeri. Hambatan non-tarif akan semakin hilang atau tidak berarti lagi. Yang kedua, tenaga kerja Indonesia dapat bekerja dengan mudah di negeri asing tanpa hambatan peraturan imigrasi yang berarti. Yang kedua, ada tantangan.
akan terjadi persaingan kualitas barang, jasa, dan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri guna merebut pasar dalam negeri. Maka sumber daya manusia yang berkualitas, masyarakat dan kalangan dunia usaha yang kreatif dan inovatif sangat diperlukan, serta perlu menciptakan sektor pertanian dan industri yang efisien, efektif, dinamis, dan berkelanjutan. Penyebar luasan teknologi dan inovasi yang terkait dengan sistem produksi, packing, serta pemasaran.